Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Kepri terus memperkuat kesiapan pengamanan di kawasan strategis nasional. Melalui jajaran pimpinan dilakukan peninjauan pos terpadu kawasan ekonomi khusus atau KEK Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan pada Sabtu 4 Oktober 2025. Dalam peninjauan tersebut, rombongan meninjau secara menyeluruh fasilitas gedung utama pos pengamanan terpadu KEK Galang Batang yang terdiri atas 3 bangunan utama dengan tata ruang yang telah disiapkan untuk menunjang tugas operasional kepolisian di kawasan industri tersebut. Wakapolda Kepri menyampaikan bahwa kehadiran pos terpadu ini merupakan bentuk sinergi antara Polri dan pihak pengelola kawasan industri untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan KEK Galang Batang yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi unggulan di Provinsi Kepri. Pembangunan pos pengamanan terpadu KEK Galang Batang ini menandai langkah nyata Polda Kepri dalam memperkuat pengawasan, mempercepat respon terhadap potensi gangguan keamanan, dan meningkatkan pelayanan kepolisian di kawasan industri strategis nasional. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono melakukan kunjungan kerja ke Polres Halmahera Selatan. Dalam arahannya kepada seluruh personel, Kapolda menegaskan pentingnya memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andus Waris Agono MSI melaksanakan kunjungan kerja di Polres Halmahera Selatan, ingatkan kedisiplinan dan profesionalisme. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kunjungan kerja Kapolda Malut didampingi Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara, Nyonya Sari Waris Agono, serta Wakapolda Malut Brigjen Pol Stephen M. Napiun, beserta para pejabat utama Polda Malut. Kapolda Malut menyatakan setiap personel Polri harus menjaga marwah dan kehormatan institusi dengan menghindari pungutan liar, sikap arogan dan kekerasan berlebihan serta rekayasa kasus. Kapolda menekankan pentingnya disiplin dan pengawasan internal dengan meminta fungsi Propam lebih berdaya dalam menerapkan sistem reward dan punishment. Dalam bidang penegakan hukum, Kapolda menegaskan bahwa penyidik harus selalu transparan dan memedomani peraturan yang berlaku karena profesionalisme mereka mencerminkan citra Polri. Jadi terapkan pada dia, ya Pak, minta tolong Pak, seberapa kami Pak. Itu bahasanya. Jadi kata maaf, minta tolong, dan terima kasih. Dan ini berlaku semua. Para perwira kasih contoh. Ya. Dek, maaf dek, sini dek, minta tolong, angkat ini bisa nggak? Siap, bisa punya. Makasih ya. Pertama maaf karena mungkin terganggu dia, kedua kita minta tolong pada mereka. Dan ketika kita memberi apresiasi kepada anak buah kita, apa? Ucapan terima kasih. Kapolda menutup arahannya dengan berpesan agar personel menegakkan hukum dengan keadilan, menjaga kekompakan dan integritas serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan hati nurani. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, guna memastikan program pemerintah sampai sasaran, Polresta Tidore secara aktif mengawal proses distribusi ribuan paket makanan bergizi gratis di Kecamatan Tidore Selatan. Pengamanan ini tidak hanya pada titik distribusi, tetapi juga di lokasi penyiapan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Malut. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, Polresta Tidore kawal pendistribusian ribuan makanan bergizi gratis bagi pelajar di Tidore Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Dalam pelaksanaannya, personel tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan paket makanan diterima oleh siswa di berbagai tingkat pendidikan sekecamatan Tidore Selatan. Pengawasan dari pimpinan turut menguatkan jalannya program KASPN Polda Maluku Utara. Kombes Polisi Anjas Gautama Putra hadir langsung untuk memantau proses pembagian, menandakan pentingnya komitmen kolaboratif dalam program pemenuhan gizi ini. Melalui pendampingan dan pengawalan yang telah dilakukan, diharapkan distribusi 2.500 paket MBG ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan anak sekolah serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tidore Kepulauan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribdalma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya terus menebarkan semangat kebangsaan di wilayah tugasnya. Tak hanya menjaga keamanan, personel Satgas juga aktif menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda melalui kegiatan upacara bendera di sekolah. Bertempat di SDN Pati Bunga, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya menggelar upacara bendera bersama para siswa pada 6 Oktober 2025. Upacara berlangsung penuh hikmat dan dihadiri oleh Danpos Tabalu bersama personel Pos Kamtipmas, Kepala Sekolah, Dewan Guru, serta seluruh siswa SDN Pati Bunga. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara aparat keamanan dan dunia pendidikan di wilayah operasi Satgas Madagoraya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pembinaan terhadap pelajar agar memiliki jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan sejak dini. Melalui upacara bendera, Satgas Madagoraya berupaya menumbuhkan rasa cinta tanah air, disiplin, serta semangat persatuan di kalangan siswa. Pendekatan humanis dan edukatif terus menjadi prioritas Satgas Madagoraya dalam setiap kegiatan di lapangan. Selain memelihara keamanan, personel juga hadir untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan bangsa. Kepala SDN Pati Bunga, Melin Mowor, mengapresiasi kehadiran Satgas Madagoraya di sekolahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi para siswa untuk lebih memahami makna simbol-simbol negara dan menumbuhkan rasa hormat terhadap bendera merah putih. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Pati Bunga merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Korps Brimob dari Ops Madagoraya Tabalu yang berkenan dan berkesempatan bersama-sama dengan kami SD Negeri Pati Bunga melaksanakan upacara bendera pada hari Senin sekaligus menjadi pembina upacara. Bahkan ada beberapa kegiatan yang menarik dan menyenangkan yang boleh dilaksanakan di sekolah kami, membuat anak-anak merasa bahagia, senang, tertawa dengan kuis yang diberikan, dan juga apresiasi yang diberikan berupa hadiah-hadiah. Itu sangat memotivasi anak-anak dan mereka terlihat tersenyum bahagia dengan kegiatan ini. Jujur, setelah adanya gempa pada tanggal 17 Agustus kemarin, anak-anak kami ini belum pernah mendapat sentuhan dari mungkin LSM atau apa itu yang datang untuk mengunjungi kami dalam memberikan kegiatan-kegiatan pendampingan secara khusus untuk membangkitkan kembali motivasi anak-anak yang sedikit trauma dengan keadaan ketika gempa. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami sangat bersyukur dan sekali lagi saya mewakili keluarga SD Negeri Pati Bunga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Brimob dari Ops Madagoraya Tabalu yang pada hari ini boleh mengunjungi kami di sini. Terima kasih. Lewat pembinaan tersebut, Satgas Madagoraya berharap hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat terus terjalin. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cinta damai, berjiwa nasionalis, dan menjadi pelopor persatuan di tanah Poso. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.